Tanda tangan apanya? Tanda tangan Pak Amrul. Kan kemarin Pak Martinus belum tanda tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Good afternoon, sir. Oh iya. Oke, tunggu bentar. Selamat siang semua. Alhamdulillah. Siang ini kita bisa dipertemukan kembali di ruang daring dalam rangka mengisi waktu hari-hari, ya begitulah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih seperti biasa, Pak. Masih seperti biasa. Nah, biasanya bagaimana itu? Sehat, Pak. Sehat. Oke, semoga Anda sudah berkunjung TV kelasnya, tapi tidak seperti wisatawan yang hanya berkunjung tapi tidak berdatang, ya. Sudah Anda ikuti proses pembelajarannya dan sudah dilakukan apa yang menjadi pesan-pesan di sana, ya. Sudah unduh materinya, kemudian sudah di play kalau yang bentuknya slideshow atau sudah dibaca, nah sehingga nanti akan lebih mudah. Di pertemuan ini ada hari ini akan saya jelaskan 3 materi. Yang pertama nanti mengenai gaya-gaya statik pada mesin, ya. Jadi nanti di sini akan disampaikan bagaimana sih gaya-gaya itu kalau bekerja atau ada di komponen mesin, ya, bagaimana perilakunya, ya. Yang kedua nanti belajar mengenai bagaimana cara melakukan analisis gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur, ya, dan dilanjutkan dengan mekanisme 4 penghubung, ya. Dan di 2 materi terakhir itu tidak lain adalah aplikasi atau penerapan dari materi-materi sebelumnya, dari materi hari pertama sampai hari ketiga itu, ya. Maka kalau Anda kemarin ikuti, ada yang diminta disablon, ya, dilingkari itu biar diingat-ingat baik-baik, itu nanti akan mudah, ya. Tapi kalau hanya ikut Zoom seperti ini, live meeting seperti ini, seperti nonton 21, ya nggak ngerti gitu kan. Makanya sambil ikut seperti ini sambil pegang pena, ya,
apa pegang pena, di sebelahnya ada kopi atau mie ayam juga nggak apa-apa kan. Tapi ada yang dipegang pena sama kertas ya, untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Ini Melisa datang, Melisa ini. Ada Melisa. Hadir, Pak. Ada. Kamu siapa aja rombongannya ya? Rombongan apanya, Pak? Rombongan, bukan rombongannya si ini ya. Siapa itu? Piko, bukan ya? Maksudnya, Pak? Kelasnya. Oh, enggak, Pak. Saya kelas A, Pak. Oh, tidak sama si Piko ya? Tidak, Pak. Beda. Kamu sama siapa yang perempuannya? Sama Frizila, sama Tri, Pak. Frizila, ada Frizila datang. Ada, Pak. Satu lagi sama siapa? Tri, Pak. Tri siapa? Tri Kusuma. Nggak ada ya? Belum datang ya? Agaknya belum, Pak. Belum datang. Mungkin kendala sinyal, Pak. Ya, yang di absen yang perempuan aja, yang perempuan datang, lakinya udah dianggap datang lah gitu. Ya, karena yang dikit itu yang gampang diingat. Kalau kebalikannya di ekonomi paling yang di absen yang laki-laki aja gitu, yang perempuannya soalnya semuanya, lakinya cuma 1,5 gitu kan. Saya minum dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa agar dimudahkan. Rupanya dari tadi direkam ya. Kelihatan di screen Pak Tarkono? Kelihatan, Pak. Di screen-nya Pak Kalau Tarkono. screen Pak Tarkononya tidak kelihatan. Ya, nggak tahu ya kan? Lah iya. Jangan buru-buru kelihatan, tanya di apa yang ditanya gitu. Ya kan? Gaya-gaya statik dalam mesin. Oke, slideshow from end to beginning. Ya, judulnya gaya-gaya statik dalam mesin. Ya, jadi fokus di materi hari ini mengenai gaya statik, karena juga nanti gaya dinamis. Ya. Gaya statik artinya dalam frame waktunya itu di off-kan atau dibatasi, sangat sempit katakan. Ya, saat itu ya, saat dilihat, saat di ini itu gaya statik. Ya. Maka berlaku pula di situ sifat gaya statik. Jadi dianggap diam dalam artian gaya itu kan, ingat, gaya adalah vektor. Mereka punya besar, punya arah. Ya. Jadi gaya statik di sini dianggap diam, dianggap tetap. Yang tetap apanya? Besarnya dan arahnya tetap. Bisa besarnya tetap ya, dan arahnya tetap ya, pada frame waktu tertentu. Ya. Kemudian di dalam mesin, nah, kalau kita lihat sebuah mesin ataupun sebuah mekanisme, itu kan banyak sekali komponen di sana, dari yang kecil sampai yang besar, ya, dari yang bulat sampai yang panjang ada. Semuanya saling terhubung, ya, mendukung satu sama lain agar fungsi dari mesin itu bisa terbentuk atau bisa dihasilkan secara optimal. Nah, kalau ada satu saja komponen tidak terhubung, ya akan berakibat pada
tidak maksimalnya mesin itu ya. Misalkan mesinnya tidak terhubung ke rangka, itu kan berabe juga itu kan. Jadi ada naik motor, mesinnya itu ketinggalan di rumah karena nggak terhubung di rangka motornya itu. Nah, itu yang belum ada sampai sekarang ya. Teknologi kita masih sampai pada mesinnya nempel di rangka. Ya, mungkin suatu saat nanti bisa mesinnya di rumah, kita bisa jalan-jalan itu kan. Ya. Tuh ya. Nah, tadi dikatakan mesin itu terdiri dari banyak komponen ya, saling terhubung ya. Mengapa mereka saling terhubung? Karena salah satu fungsinya adalah untuk meneruskan energi, meneruskan daya, meneruskan gaya dari sumber ya, dari sumbernya ya, diteruskan ke bagian yang membutuhkan ya. Nah, itu nanti bisa melalui roda gigi, melalui pin, melalui poros, melalui komponen luncur, juga penghubung-penghubung lainnya, banyak sekali. Tapi di bahasan hari ini atau di dinamika itu hanya 3 komponen utama yang akan dibahas, yaitu pada roda gigi, pada pin, dan pada komponen luncur. Ya. Jadi nanti ketika bagaimana sih gayanya atau bagaimana gaya itu kalau ada di komponen roda gigi. Bagaimana gaya itu kalau ada di pin. Bagaimana gaya itu kalau di anggota luncur. Ya, seperti itu. Kita mulai dari roda gigi. Misalkan Anda lihat di depan itu ada 2 buah roda gigi, ya. Anggap saja ini giginya ada, ya. Tapi nggak tahu juga ini apa gigi geraham apa gigi taring, kita nggak di zoomkan di situ. Anggap saja ada giginya, ya. Ya. Rodanya sudah masuk, bentuknya adalah lingkaran. Ya. Karena sampai dengan saat ini roda itu bentuknya lingkaran, belum ada yang bentuknya segitiga ataupun poligon itu ya. Dan kedua roda gigi ini saling bergerak ya. Geraknya roda gigi tidak lain adalah berputar ya. Dan banyak sekali jenis roda gigi, tetapi di sini adalah jenis roda gigi yang lurus ya. Roda gigi lurus dengan profil gigi involut. Ya. Karena adanya kontak di kedua roda gigi tadi, maka roda gigi yang satu itu akan berlawanan arahnya dengan roda gigi yang lain. Ya. Kalau yang satu searah jarum jam, maka yang lain itu akan melawan arah jarum jam. Ya. Seperti itu. Kalau arahnya sama nanti gimana itu kan? Ya, nggak mungkin banget itu kan. Nah, nih perhatikan. Ya. Oke, ini perlu Anda ya nanti Anda ingat-ingat. Jadi ketika ada 2 buah roda gigi yang saling bersentuhan, ya saling berkontak di sana, ya maka gaya akan ditransfer atau akan diteruskan ya di sepanjang garis tekan di titik kontak ya. Garis tekan itu adalah garis yang tegak lurus ke permukaan gigi di titik kontak. Jadi gayanya akan melewati garis tekan itu, tidak melewati yang lain ya. Dengan kemiringan atau sudut tekannya itu ya standarnya adalah 14,5 dan 20 derajat. Jadi ketika membuat
kemiringan garis tekan ini, ya, garis tekan ini, ya tidak berapa miringnya, ya bisa Anda pakai sudut 14,5 ataupun 20 derajat. Jadi untuk roda gigi lurus, ya. Yang kita tahu nanti gayanya adalah bekerja sepanjang garis tekan ini. Apa ke atas, apa ke bawah itu kita belum tahu, ya. Nah, sekarang perhatikan, misalkan roda gigi yang kecil, yang merah itu sebagai driver, sebagai penggeraknya, ya. Tentunya roda gigi yang besar di sini sebagai drivernya yang digerakkan. Drivernya bergerak, berputar dengan kecepatan sudut omega A, ya, searah jarum jam. Sedangkan drivernya berputar dengan kecepatan sudut omega B, ya, melawan arah jarum jam, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing roda gigi, ya. Ini pertanyaannya. Nah, caranya kita pisahkan, ya. Kita lihat fokus di roda gigi yang A di sini. Kita fokus di sini. Driver. Akibat adanya kontak, maka pada roda gigi driver itu ada gaya radial yang asalnya dari kontak atau tekanan roda gigi B menuju pusat roda gigi. Kemudian ada juga gaya tangensial, ini yang menyebabkan berputarnya roda gigi tadi. Dan resultan dari kedua roda gigi tadi adalah gaya yang mau kita cari, ya, gaya resultannya. Ya, bekerja sepanjang garis tekannya. Ya. Pun demikian, di titik kontak pada roda gigi B ada gaya radial juga dan gaya tangensial juga. Yang resultannya akan terbentuk demikian. Ya. Resultan gaya di roda gigi A dan roda gigi B itu sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Itu maknanya apa sih? Kok di titik kontak itu ada gaya yang sama, besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Maknanya adalah kedua komponen yang berkontak tadi berjalan atau bergerak dengan secara harmonis. Ya. Kalau resultannya berbeda besarnya, itu otomatis nanti putarannya itu juga akan tidak harmonis, akan ada yang lebih cepat putarannya. Ya. Seret-seret di kontak itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita cara menentukan kemiringan garis tekan ini? Apakah ke kiri, apa ke kanan, gitu kan? Nah, itu patokannya tinggal Anda lihat saja gerakan arah dari driver, ya. Arah putaran dari roda gigi yang pertama kali gerak. Ya. Dalam hal ini adalah roda gigi A, ya. Saya gambarkan seperti ini nanti putarannya. Ya. Jadi satu putaran penuh, ada titik sini, muter, ya. Set, nah gitulah gambarannya. Ya. Nah, inilah menunjukkan kemiringannya, ya, mutarnya. Kalau dia berputarnya berlawan arah jarum jam, maka lihat dulu di sini ada pennya, pen warnanya ganti hijau. Ya, kalau dia melawan arah jarum jam, dia satu putaran ini seperti ini.
set. Nah, kan dia akan miringnya ke sana. Nah, inilah kira-kira. Nah. Maka untuk gaya yang ada di roda gigi, Anda perlu ini nih. Ini diingat-ingat. Ya. Anda lebih baik ingat ini daripada ingat jalan ke kampus. Nggak ingat jalan ke kampus nggak apa-apa, yang penting ingat ini. Ya, karena jalan ke kampus itu bisa pakai GPS, tinggal di GPS kan nanti ngikutin aja nyampe. Kalau ini nggak ada GPS-nya. Nah. Oke, sekarang pada pin ya. Jadi komponen di dalam mesin itu tidak hanya disambungkan menggunakan sambungan baut mur, sambungan las, sambungan rivet dan lain-lain, kadang juga disambungkan menggunakan pin. Karena kita menginginkan komponen yang disambungkan itu bisa bergerak bebas satu sama lain. Ya. Bisa bergerak bebas satu sama lain. Ya. Nah, yang merah inilah yang sebagai pinnya, ya, sebagai pinnya. Ini ada komponen katakan yang disambungkan lewat pin. Ya. Maka kalau ada gaya luar yang bekerja, ini gaya pin bekerja ini, ya, gaya luar ini nanti akan melintasi pusat pin, ya. Dan gaya lawannya, gaya resultan lawannya ini juga akan melewati pusat pin, di mana gaya lawannya ini besarnya sama, ya, tetapi arahnya berlawanan dengan gaya luar tadi. Ya, berarti itu maknanya apa? Maknanya ya tadi itu komponennya itu nggak lepas di situ. Kalau gaya luarnya lebih besar daripada gaya yang menahan, ya pinnya itu bisa bengkok, ya bisa lepas, bisa patah, itulah. Ya, gaya yang menahan itu kan datang dari dalam, ya, seperti itu. Jadi kalau di zoom kan, nah ini lewat zoom masih zoom-zooman juga ini, jadi double zoom ini. Jadi kalau di kelas luring, di kelas offline ya satu aja zoomnya ini. Ini kaca pembesar ajaib nih. Tidak ada kacanya tapi bisa membesarkan. Nah, Anda perhatikan di sini, ini gaya luar P. Nah, ini kan di sepanjang permukaan kontak di sini, di sepanjang permukaan kontak pada pin ini yang bawah ini kan ada gaya lawan, gitu ya. Gayanya kecil-kecil sepanjang permukaan kontak, ya. Gayanya kecil-kecil, gitu. Ya. Dan resultan dari gaya kontak inilah nanti yang menjadi gaya lawan ini, ya. Maka ini juga dilingkar, dikotakkan. Ingat-ingat. Gaya pada pin melewati pusat pin. Dengan catatan tadi gesekannya diabaikan. Gesekan di mana? Ya di sini. Di permukaan kontak sini ini aslinya ada gesekannya. Tetapi diabaikan untuk memudahkan pemahaman dulu, ya. Sehingga gaya P-nya ini dan gaya resultan, gaya lawannya itu melewati pusat pin. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah anggota luncur. Ya, anggota luncur. Nah, itu misalkan sebuah piston, ya, atau slider yang bergerak di dalam silinder, ya, sesuai dengan waktu kinematika, ya, arah gerakannya sesuai dengan posisi silindernya. Ya,
sesuai dengan posisi silindernya. Kalau silindernya horizontal, ya gerakannya horizontal bolak-balik. Ya. Sekarang coba bayangkan kalau tiba-tiba sedang bergerak seperti itu, silindernya itu lenyap, ping. Apa yang terjadi kira-kira? Yuk, siapa yang mau jawab? Tidak ada gaya yang bergerak, Pak, kalau silindernya hilang, Pak. Ada, dia itu gerak bolak-balik itu di dalam silinder. Oh, maksud tak kirain yang ininya. Tiba-tiba silindernya itu lenyap, ping-ping. Nggak terarah Pak geraknya Pak. Tidak teratur, Pak. Misalkan ada sedang ada di langit itu ada silinder kayak gini nih. Ya ada silinder seperti ini nih ya. Teng 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 teng. Tiba-tiba silindernya hilang. Kira-kira pistonnya itu bagaimana? Bergerak tidak beraturan, Pak. Tidak beraturan. Ada lagi yang Tidak ada bergerak. ruang untuk bergerak, Pak. Tidak ada ruang untuk bergerak. Ada lagi. Ada lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Ayo biar nggak ngantuk jam 1 ini, jam 1 pada diem semua ngantuk ini jadinya nih. Bismillahirrahmanirrahim, amut ini. Jadwal tidur dah. Makanya sedia kopi ini, kopi. Ya ini ke hikmah pandemi bisa ngajar sambil minum, sambil ngopi. Kalau offline nggak boleh ngajar sambil makan, minum nggak boleh. Ya. Soalnya cuma bawa 1, muridnya ada 40, nggak dikasih kasihan kan, cuma ngeliatin dosennya makan itu kan, tes ngeces. Kalau bawanya 41 nggak apa-apa, muridnya 40 dibagi semua makan bareng-bareng, yuk makan dulu semua. Nah itu. Setiap kuliah bawa 40 bungkus, 41 bungkus, makan dulu kita. Makan ngabisin waktu 2 jam itu kan. Terus makan selesai, ya kan. Oke, ada lagi jawabannya? Coba dibayangin aja, apalagi besok mau ngadain itu loh. Katanya mau ngadain webinar itu harus banyak, banyak ininya itu, banyak khayalnya itu harus mau jadi desainer itu harus banyak ngayal, banyak ini ide-ide cemerlang tantang dari menghayal itu. Banyak memimpikan, membayangkan. Silindernya berhenti bergerak. Apa? Silindernya Berhenti bergerak. berhenti bergerak. Ya, ini digambarkan di sini nih. Ada ya, misalkan langit di sini ada ini mumpung layar putih kan, ada burung terbang gitu kan. Nah, itu ada bisa terbang juga ini silindernya ini. Nah, ini bergerak maju dan mundur. Nah, tiba-tiba silindernya hilang. Silindernya hilang. Maka nggak kesana ke sini lagi geraknya, tapi ke bawah. Wah, ini orang yang jatuh nih. Wah, jatuh. Nah, jatuh silindernya di sini nih, jatuh. Sampai sini dia gerak. Nah, ini di bawah ini bumi nih, bumi di bawah sini. Jatuhlah silindernya itu. Karena nggak ada yang menahan lagi kan silindernya pistonnya. Karena nggak ada yang menahan lagi, silindernya udah nggak ada. Ya. Dan contoh dari komponen luncur ini yang paling mudah adalah kita lihat pada pompa angin ya yang manual untuk pompa sepeda. Itu ada klepnya. Nah, yang lebih
canggih dikit itu di ruang bakar, ya di sana ada piston, ya ada batang hubung, dan seterusnya. Nah, misalkan mana ini tadi? Inilah. Nah, gaya P ini gaya dari luar, apakah dari dorongan tangan kita, dari batang hubung. Nah, biasanya di samping apa namanya? Di belakang dari piston ini akan ada apa? Ya kan? Kan ada fluida ya. Laser pointer. Ya. Ini akan ada fluida di sana. Ya. Nah, fluida yang melawan daripada gaya tekan P ini. Apakah fluidanya berupa udara, apakah air, apa bahan bakar, ya kan? Ini ruang. Dan resultan dari gaya lawan ini itu menghasilkan sebuah gaya, ya, sebuah gaya reaksi resultan yang besarnya sama dengan gaya P, tapi arahnya berlawanan. Dan baik gaya P dan resultan ini akan melewati pusat torak. Ya, kenapa? Ya, karena ya gesekan diabaikan. Ya, karena gesekannya diabaikan. Pen ya. Ya, karena gesekan diabaikan. Ya, gesekan di mana? Di permukaan sini nih, ini ada gesekan. Ya, ada kayak gesek. Kayak gesek. Maka karena adanya gaya gesek, gaya yang hijau ini tidak lurus, dia akan dimiringkan, ya, dimiringkan. Tapi pembahasan kita dari mulai tadi roda gigi, pena dan torak itu adalah dengan catatan gesekannya diabaikan. Ya, ini untuk mempermudah pemahaman tanpa gesekan dulu, ya, seperti itu. Jadi perlu diingat, untuk anggota luncur gayanya melewati pusat torak. Ya, tegak lurus. Nah, penamaan gaya ini saya ini kan lagi pointer option. Visible. Ya. Penamaan gayanya di sini, ini saya ulang lagi, ya. Misal ada dua buah komponen penghubung yang saling bersentuhan, penghubung nomor 1 dan penghubung nomor 6. Keduanya bersentuhan di titik A, maka bagaimana kita menamakan gaya di titik A pada penghubung 1 dan gaya di titik A pada penghubung 6. Ya, ini kita pisahkan, saya pisahkan. Ya, ini ada titik A dan di titik A di penghubung 6. Maka nanti gayanya bisa berupa seperti ini. Ya, berupa cacing. Ya, kalau belum tahu. Nah, yang di penghubung 1 ini namanya F61. Masih ingat, ya. Kita fokus sedang melihat penghubung 1, maka namanya F61. Dan di penghubung 6 namanya F16. Ya. Atau seperti ini berupa lintasan, ya. Dan finalnya kita akan menghasilkan yang seperti ini, sudah lengkap, ya. Nah, penamaan gaya ini penting agar tidak salah, ya.
Nah, ini rumus umumnya, nanti dibaca ya. Selanjutnya let's try. Kita coba ya. Kita coba pemahaman hari ini dan minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, lihat. Saya share lagi apa yang tidak perlu di-share. Ini mekanisme engkol peluncur. Oke. Oke, perhatikan. Mekanisme engkol peluncur merupakan mekanisme yang paling sederhana untuk dianalisis. Dan target pembelajaran kita, Anda bisa melakukan analisis gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur. Ya, tujuan kita hari ini Anda paham dulu. Nanti ketika case study Anda bisa melakukannya. Ya. Contohnya di sini diperhatikan ya, ada mekanisme engkol peluncur (MEP) dengan dimensi yang diketahui. Ada batang U2A yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis sumbu. Kemudian ada batang hubung AB. Pada penghubung 4, titik B bekerja gaya P sama dengan 3 kN, seperti pada gambar nanti dilihat. Nah, tentukan besar dan arah kopel T2 agar sistem seimbang. Kita lihat mekanismenya. Ya. Kita lihat mekanismenya. Ini. Ya. Kalau kita melihat seperti ini, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, ikutin aja panduan yang kemarin. Kita amati dulu, identifikasi dulu dimensi-dimensinya. Ya, berapa panjang O2A, berapa panjang AB, ya. Itu nanti untuk keperluan membuat skala gambar. Ya. Kemudian apalagi yang perlu dilihat di situ? Ya. Ada nama penghubungnya, nomor penghubungnya. Penghubung 2 itu yang mana? Itu batang O2A. Penghubung 3 itu yang mana? Batang AB. Penghubung 4 itu yang mana? Slider. Ya. Itu. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata penghubung 2 itu sudutnya 60 derajat. Ya. Ini artinya pada saat batang hubung 2 itu membentuk sudut 60 derajat, itu seolah-olah kita freeze-kan mesin ini. Freeze itu, berhenti. Dan di sanalah kita lakukan analisis gaya-gaya. Ya. Analisis lengkapnya tentunya 360 derajat. Setiap derajat itu dianalisis gaya-gayanya. Nanti akan dijumpai di mana gaya terbesar ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada gaya luar yang bekerja di penghubung nomor 4, yaitu gaya P sebesar 3 kN. Ya. Maka setelah kita pahami, kita identifikasi hal itu, selanjutnya kita harus membuat gambar ini. Ya, di situ ditegaskan buatlah skala gambar terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti di dekat gambar yang Anda buat itu Anda harus cantumkan skala gambarnya bagaimana dan harus jelas. Ya. Boleh saja Anda buat skalanya 1:7, tapi itu nggak jelas. Ya, karena nggak jelas akan mengurangi kejelasan yang lain. Ada kalau dibuat 1 cm itu mewakili 10 cm itu jelas. Masing-masing sama-sama 1 cm. Ya. Nah, prosesnya, ya, ini proses cara penggambarannya. Gambar ini dulu, gambar garis sumbu, ya, sudah 60 derajat, ya, ada titik O2, titik A, ya.
Itu prosesnya, proses penggambarannya. Ya. Oke. Nah, lalu question and marks, pertanyaan dan penanda-penanda, tanda-tanda. Ya. Setelah membuat gambar terskala, kemudian ada nggak apa sih yang ditanyakan di situ? Ya. Apa yang ditanyakan? Kalau kita lihat di sini, ini ada pertanyaan T2 sama dengan apa? Ya. Ini artinya kita memahami soal ini, ada gaya P yang bekerja di penghubung 4 ke arah kiri. Gaya ini akan ditransfer, diteruskan oleh penghubung 3 untuk menggerakkan penghubung 2. Akibat adanya gaya P ini nanti timbul kopel di penghubung 2. Nah, kopel yang timbul di penghubung 2 inilah yang harus kita lawan dengan memberikan kopel lawan T2. Dan ingat, kopel juga vektor, maka nanti berapa besarnya, kemana arahnya. Arah kopel, arah momen itu hanya ada 2. Kemungkinan apakah searah jarum jam, apa berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, maka setelah memahami itu ditanyakan apa yang ditanya. Ya. Kalau ternyata soalnya seperti itu, ya, soalnya seperti itu, ternyata yang ditanyakan adalah siapa nama kawannya Pak Sudi. Nah, kan? Siapa nama kawannya Pak Sudi? Ya, Anda jawab itu, jangan jawab dinamika teknik, gitu kan? Ya. Contohnya siapa di sini? Melisa ada, masih datang, ada Melisa. Aman Pak, ada Pak. Melisa, siapa PA kamu? PA-nya siapa? Melisa. Dosen PA Pak. Iya. Pak Harmen Pak. Kamu kebagian juga ya PA ya? Iya Pak. Nah, ditanya Pak Armen, gampangannya kan tanya dosen PA masing-masing. Pak Armen kawannya Pak Sudi bukan? Iya kawannya. Nah, itu jawab. Pertanyaan siapa kawannya Pak Sudi? Pak Armen. Nah, di database saya, oh iya Pak Armen kawan saya. Benar jawabannya, nggak susah-susah. Ya. Jangan lihat soalnya mekanisme kalau peluncur yang ditanyakan kawan Pak Sudi, Anda jawabnya, woi, vektor, kopel, misalnya simbangan, padahal saya nggak nanya itu. Nah, kalian dilihat pertanyaannya apa, gitu kan. Apalagi kalau nggak ada pertanyaannya, jangan dikerjakan. Dikerjakan malah salah, orang nggak disuruh kerjakan malah dikerjakan. Ya. Dan sebaliknya, kalau disuruh ngerjakan ya dikerjakan, jangan nggak dikerjakan. Ya. Nah, Flavio, siapa nama PA-mu? Bu Nofri, Pak. Nah, tanya Bu Nofri. Bu Nofri kawannya Pak Sudi bukan? Bukan. Jangan jawab Bu Nofri pertanyaannya. Nanti salah. Karena kata Bu Nofri, saya sahabatnya, bukan kawannya. Nah, lebih dalam lagi itu. Tapi tetap yang ditanyakan kawannya, bukan sahabatnya. Ya. Jadi maksudnya diperhatikan pertanyaannya, ada nggak yang ditanyakan? Yang ditanyakan apa? Ya, dipahami. Lalu yang kedua, ingat kembali teori-teori sebelumnya tentang vektor, ya, tentang resultan, tentang gaya, tentang kopel, tentang momen sama dengan nol apa artinya, persamaan keseimbangan, anggota 2 gaya, 3 BGT SDK, 4 BGT SDK. Diingat lagi dan harus ingat. Maka boleh saya bilang, Anda lebih baik ingat ini daripada ingat jalan kampus, gitu kan. Karena Anda cari di GPS 3 BGT SDK nggak muncul. Kemana arahnya?
nggak muncul nanti. Malah ke Teluk munculnya nanti, ke Palung sana. Tapi kalau tanya teknik mesin inilah diarahin sama dia. Ya. Maka yang tidak perlu diingat jangan diingat. Ingat yang perlu-perlu saja. Ya. Langkah selanjutnya adalah memisahkan setiap penghubung dan melakukan analisis gaya-gaya pada setiap penghubung tadi. Dipisah-pisahkan tuh, ada penghubung 2, penghubung 3, penghubung 4. Ya. Dipisahkan. Ya. Nah, ini saya pertegas lagi. Pisahkan setiap penghubung, artinya digambar terpisah, dan analisis ada gaya apa saja yang bekerja pada penghubung tersebut. Di penghubung 2 ada gaya apa, penghubung 3 ada gaya apa, di penghubung 4 ada gaya apa. Yang berwarna biru nih, perhatikan pula dari mekanisme tersebut adakah yang termasuk penghubung dengan kriteria anggota 2 gaya A2G. Ada nggak dilihat? Nah, Anda harus belajar dengan cepat, langsung begitu melihat contoh persoalan, ini langsung ngedetek penghubung ini A2G. Nah, karena kalau kita bisa ada penghubung yang kita bisa detek itu A2G, itu akan menambah informasi sehingga mudah untuk diselesaikan. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Di situ disampaikan dari mekanisme yang terlihat yang diberikan, penghubung 3 atau batang AB merupakan A2G, anggota 2 gaya. Loh, iya. Karena coba Anda lihat di penghubung AB itu. Ya. Itu tidak ada gaya yang lain. Di sepanjang garis AB dari mulai titik A sampai titik B itu tidak ada gaya di sana. Gayanya nanti akan ada di titik A dan di titik B. Di ujung-ujung. Ya. Maka ini adalah ciri dari anggota 2 gaya. Dan Anda sudah tahu anggota 2 gaya itu berarti seperti apa cirinya kemarin. Gayanya bekerja sepanjang batang, ya, di ujung-ujung segaris kerja, nanti besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Nah ini penghubung 3, ya. Ada F23 di titik A, ya. Ini namanya F23 di titik A, dan ada F43 di titik B. Ya. Gayanya sudah berbentuk lintasan seperti yang ciri anggota 2 gaya. Ya. Sudah terbentuk lintasan, lintasannya itu melewati sepanjang batang AB. Jadi bukan cacing lagi, sudah lintasan, sudah jelas arahnya. Ya, kecenderungannya sudah jelas. Ya. Oke, di situ pada titik A penghubung 3, titik A di penghubung 3 itu bekerja gaya F23. Maka nanti pada titik A di penghubung 2 bekerja gaya F32. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Pun demikian dengan titik B di penghubung 3 ada gaya F43. Maka nanti di titik B di penghubung 4 bekerja gaya F34. Yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Secara matematis dalam F34 sama dengan min F43. Ya. Kalau kita lihat penghubung 2, tadi itu. Di penghubung 2, di sana, di titik A, tadi dikatakan ada F32. Ya. Maka di titik O2 itu, ya, akibat adanya F32, sementara titik O2-nya itu adalah motor di sana, ya.
maka penghubung dua ini berputar. Ya, berputar. Maka seolah-olah ada kopel di sana. Ya. Akibat F32 dan F12. Ya. Di penghubung 2 menghasilkan kopel akibat F32 dan F12. Nah, kopel inilah yang harus nanti dilawan atau diseimbangkan dengan kopel T2. Ya. Di penghubung 4, ya, di penghubung 4 di sini, ya. Di penghubung 4 ada gaya P 3 kN, kemudian ada F34, lalu ada gaya F14. Nah, F14 ini dari mana asalnya nih? Ya, F14 itu merupakan gaya kontak antara permukaan piston dan silinder yang arahnya tegak lurus permukaan kontak tadi. Arahnya tegak lurus karena gesekan diabaikan. Nah, ini tadi, kalau tidak ada silindernya, nggak ada F14-nya karena nggak ada yang menahan. Ya, kalau silindernya hilang, maka tadi pistonnya jatuh. Nggak ada yang menahan, seolah-olah nggak ada gaya yang menahan di sana. Maka karena ada silindernya, maka ada yang menahan di sana. Bahasa teknisnya ada gaya di sana. Namanya gaya F14. Gaya akibat penghubung 1 terhadap penghubung 4. Penghubung satu yang mana dari tadi nggak disebutkan penghubung 1 itu. Ya. Penghubung 1 itu tidak lain adalah berupa rangka, dudukan, itu penghubung 1. Karena semuanya saling terhubung. Ya. Mesinnya terhadap rangka kan pasti ada nempel di rangka, terhubung ke rangka. Nah, itu penghubung 1. Yang diarsir, kalau digambar itu yang diarsir itulah penghubung 1. Ya. Nanti maka ada juga F41 ketika nanti melakukan analisis gaya-gaya dinamik, ada nanti di situ F41. Ya. Gaya akibat mesin terhadap rangka. Nah, sekarang kita lihat, ya, di penghubung 4, kita lihat penghubung 4. Ada berapa jumlah gayanya? Coba ada berapa? Siapa yang mau jawab? Ada 3, Pak. Ada 3. Bergaya apa saja itu? Ada gaya apa saja? Gaya F14, F34 sama P, Pak. P. Bagaimana kondisi gayanya itu? Bagaimana keadaan gayanya itu? P-nya lengkap. Yang P-nya lengkap. Yang F14 diketahui lintasannya, dan yang F34 juga, Pak. Lintasan. Nah, itu gayanya ada 3. Cirinya sudah memenuhi kriteria yang kemarin itu. Apa itu? 3 BGT SDK. Gayanya ada 3, maka dia 3 BGT SDK. Lihat cirinya. Kemarin apa syarat minimalnya? 1 lengkap, kedua lintasan, yang ketiga cacing. Itu minimalnya. Kalau yang ketiga lintasan juga, itu di atas minimal. Ya. Malah lebih menyenangkan. Ibaratnya ke warung pecel, kita dikasih pecel sama cendol, nggak disuruh bayar. Ya. Gratis. Nah, yang nggak boleh itu adalah kurang dari syarat minimal. Yang 1 lengkap, yang 2 cacing. Cacingan, ya kan? Maka ini adalah 3 BGT SDK.
Kemarin sudah ada panduannya cara menyelesaikannya. Nah, kalau sudah kita mengidentifikasi ini 3 BGTS 3, apa selanjutnya? Ya, yang saya suruh ingat Anda, tugas kalian itu adalah membuktikan, menerapkan persamaan keseimbangan. Terapkan persamaan keseimbangan itu di penghubung 4 ini. Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, cara cepatnya Anda itu bisa dibuat poligonnya tertutup. Dan Anda harus belajar dengan cepat dengan melihat di persoalan, oh ini bisa dibuat poligonnya, oh ini nggak bisa. Kalau bisa, buat poligonnya. Poligon gayanya. Kalau nggak bisa, berarti langsung yang kedua, sigma M sama dengan 0. Itu Anda harus belajar cepat itu. Dan kalau melihat gambar yang ditayangkan itu, menurut kalian bisa nggak ini langsung dibuat poligon gayanya tertutup? Bisa nggak dibuat? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Siapa yang jawab? Ragil ya? Tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Ragil, karena kamu ini apa bikin nggak asik kelasnya, kamu boleh live Zoom, datang ke fakultas, daftar wisuda sana. Karena jawabannya betul terus kamu sih. Nah ini kalau seperti Ya, ini Pak. bisa dibuat kan, karena sudah jelas, sudah genah, ya. Maka Anda belajar langsung, oh ini bisa, oh ini belum. Nah, jadi tidak perlu mencoba-coba trial, coba dulu lah buat poligonnya. Oh ternyata nggak bisa. Berarti yang kedua itu, ya kalau masih belajar ini boleh aja, tapi kalau makin ini dihindari karena sudah harus menghemat waktu. Ya, nah warning nih, warning, diingat-ingat lagi supaya diingat-ingat lagi. Ya, kita mulai menganalisis gaya-gaya dari gaya luar yang bekerja di satu penghubung itu. Dalam hal ini gaya luarnya bekerja di penghubung 4, maka kita mulai dari penghubung 4. Nah, tadi itu ternyata di penghubung 4, kita mulai dari sana dan dilihat, diidentifikasi, dianalisis, ternyata ini adalah 3 BGTSDK, panduan yang kemarin dilihat. Ya. Nah, ini menerapkan persamaan keseimbangan, ya tujuannya. Ini, maka ketika kita mulai mau menerapkan persamaan keseimbangan, maka di sana hadirlah skala kecepatan. Buat skala gaya, buatlah skala gayanya. Ya misalkan 3 kN, Anda mau buat berapa? Misalkan di sini dicontohkan 4,55 cm itu 3 kN. Berarti setiap 1 cm mewakili 0,659 kN. Dari mana itu? Dari 3 dibagi 4,55. Berarti nanti setiap 1 cm dari vektor gaya itu mewakili 0,659 kN. Ya. Dan skala gaya ini harus hadir, harus ada di dekat poligon gayanya, terlihat tercantum dengan jelas. Ya. Nah, kita mulai buat poligon gayanya. Yang sudah diketahui genah langsung bisa Anda tebalkan. Tapi yang masih belum, masih berupa lintasan tipis-tipis dulu pakai pensil, ya kita buat. Nah, oh ternyata seperti itu bentuknya ya. Gaya terakhir itu harus kembali ke titik asal. Pak, kalau setelah gaya P itu kita mulai F14 dulu boleh nggak Pak? Ya boleh. Nah, berarti nanti F34-nya kembali ke titik asal. Ya. Bentuk poligonnya beda, tapi hasilnya akan sama. Ya. Setelah dibuat seperti ini tipis-tipis, ya baru dirapihkan, ya ditebalkan, ya
Sudah dirapis, sudah tebal, lalu diukur. Nah, diukur. Dari poligon gaya didapatkan F34 itu sama dengan 4,55 cm. Itu setara dengan 4,55 kali 0,659. Sama dengan 2,99 kilonewton. F14 demikian juga sama. Nah, setelah diukur udah dapat gayanya, lalu diapakan? Dibuang. Dibuang aja nggak apa-apa, ya kan? Ya kan masing-masing kalian, ya nggak? Anda ngerjakan UTS atau apa, selesai dikerjakan, udah selesai dibuang. Nah, kebetulan sampah lewat nih, kan masing-masing Anda mau dibuang boleh, dikumpulkan boleh, nggak dibuang tapi dibeliin bingkai, ditaruh di kamar juga boleh, nggak dikumpulkan ya boleh aja lah. Itu adalah kerjaan Anda. Ya. Pak, saya kok ininya nggak ada poinnya. Benar saya mengerjakan Pak. Ya kerjaannya mana? Tuh Pak, saya bingkai di kamar. Ya hasilnya Anda puas tiap hari melihat hasil bingkainya itu, kan nggak dapat poin. Ya. Nah, maka kalau sudah kita mendapatkan F34, F14 seperti ini, kita bergeser dari penghubung 4 itu bersentuhan dengan penghubung berapa? Penghubung 3, geser tadi. Tadi dikatakan apa? F43 itu sama dengan F34. Nah, ini F34-nya nih. Ya. Tetapi arahnya berlawanan. Nah, berarti kalau F34 arahnya ke bawah, maka F43 itu arahnya ke atas. Dan penghubung 3 tadi adalah A2G, anggota 2 gaya. Besarnya sama oleh berlawanan. Artinya F23 itu sama dengan F43 besarnya. Tapi arahnya berlawanan. Tinggal nambahin panah. Cek di F23-nya. Selesai penghubung 3. Nah, lanjut. Penghubung 3 ini kontak ke penghubung berapa? Penghubung 2. Apa tadi katanya di titik A pada penghubung 2 ada F32 yang besarnya sama dengan F23, arahnya berlawanan. F23 arahnya ke bawah, maka F32 arahnya ke atas. Nah, di titik Q2 juga ini ada F12. Ya, yang besarnya sama dengan F32. Ya, ini penjelasannya. Maka di penghubung 2 ini ada 2 buah gaya F32 dan S12 yang sama besar, berlawanan arah, sejajar. Itu ciri apa? Ciri dari sebuah koppel. Maka di penghubung 2 ini terbentuk koppel akibat gaya P tadi itu. Nah, koppel inilah yang harus diseimbangkan dengan memberikan koppel lawan sebesar T2. Nanti yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dan kalau Anda lihat, ini penerapannya di lapangan, kalau Anda lihat kepada mesin-mesin itu selalu ada yang namanya bobot penyeimbang atau roda gendeng atau roda gila itu. Ya, itu gunanya. Ya, setelah poros, engkol itu di ujung itu ada. Itu gunanya. Ya, koppel lawannya itu. Agar mesin ini berputar dengan harmonis, dengan smooth. Ya, semut kecil. Nah, kalau sudah ini kan sudah tinggal dinyatakan saja nanti. Nah, kita mencari lengan koppelnya, mencari hanya. Ya, makanya saya minta Anda buat gambarnya secara terskala. Menggambar penghubung 2 ini panjangnya juga tidak sembarangan.
Karena kita akan nanti Anda harus mengukur langsung H ini di kertas. Kalau gambar yang ini tidak benar, miringnya salah, panjangnya tidak pas, maka H-nya akan salah juga. Ya. Nah, H ini tinggal diukur berapa panjangnya kali skala gambarnya. Dapatlah lengan yang aslinya, lengan di lapangannya segitu. Nah, dari pengukuran panjang H 4,4, maka dengan skala gambarnya dapatnya 44,7. Nah, maka dapat lengannya, kita mencari besar kopelnya, bisa Anda pakai F32 maupun F12, sama saja karena besarnya sama. Dapatlah apa namanya ini 133,653 kN/cm besar kopelnya. Dan ingat, kopel itu adalah vektor, maka bagaimana arahnya? Ya. Sekarang perhatikan gambar ini dulu. Nah, ini. Kopel akibat F32 dan F12 pada penghubung 2 ini kira-kira kalau bekerja, penghubung 2 ini berputar ke arah mana? Berputarnya ke arah mana? Siapa yang mau jawab? Nah, perhatikan penghubung 2 di titik A ditarik gaya F32 didorong ke sana, di titik O2 didorong gaya F12. Kira-kira muternya penghubung 2-nya ini ke arah mana? Berlawanan arah jarum jam, Pak. Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Maka kopel lawannya itu harus searah jarum jam. Nih yang di bawah ini. Atau nanti Anda cukup tuliskan di sini ini, ya. Cukup tuliskan di sini ini, gambarkan seperti ini aja. Besarnya itu ini kopel, ya. Cukup seperti itu aja. Ya. Arah kopel T2-nya searah jarum jam. Masalahnya jamnya siapa ini kan gitu. Ya, mau jamnya siapa aja, arahnya itu ya cuma itu pala. Mau jam dinding, mau jam Ihsanul, mau jamnya Maher Ariyat, mau jam meja, ya arah muter itu aja lah. Nggak neko-neko kok, sederhana aja. Ya kan? Nah, setelah selesai seperti ini, lalu apa tadi itu? Lalu apa langkah selanjutnya? Apa? 3 tadi langkah selanjutnya. 3. Yang pertama dibuang. Yang kedua dibingkai, tidak dikumpulkan. Yang ketiga dikumpulkan. Opsi lagi, basing. Anda mau pilih yang mana? Enak aja Pak Sudi. Saya ngerjain capek-capek, saya buat indah-indah, dikumpulkan. Kan saya dapat apa gitu kan? Enggak, saya nggak mau kumpulkan, mau saya bingkai aja yang bagus, berlapiskan emas, bingkai, bikin figura, tempel di kamar. Nah, kan puas, nggak apa-apa loh. Kan? Nah, itu yang 3 pada mekanisme engkol peluncur. Ya, kalau sudah dapat gaya di satu penghubung, yang lainnya itu nanti tinggal gaya ini sama dengan ini arah berlawanan, gaya ini sama dengan ini arah berlawanan, gaya ini sama dengan arah berlawanan, itu aja. Ya. Sekarang saya share yang terakhir, yang mekanisme 4 penghubung, ya. Jadi saya katakan tadi, ini penghubung pertama itu tadi adalah yang diarsir-arsir, ya. Yang ini bentuknya salah ya, bentuknya seperti ini, ya. Yang pertama itu penghubung pertama itulah yang diarsir berupa rangka atau dudukan. Lalu ada nih penghubung 2, nanti penghubung 3, penghubung 4. Pak, kalau ini penghubung 5 boleh nggak Pak? Penghubung 5, penghubung 7, penghubung 12 ya boleh aja buat nama. Ya.
Atau kalau mau lebih ribet lagi, penghubungnya kasih nama ini. Penghubung siapa ini? Penghubung Sudi. Ini penghubung siapa? Penghubung Ahmad. Ini penghubung apa? Penghubung Dintek kelas A gitu. Oh, panjang namanya. F Sudi, F Ahmad, gitu kan, panjang. Ya, boleh aja. Ya. Nah, langkah-langkahnya sama nanti dengan yang mekanisme yang kalau peluncur, langkah-langkahnya sama. Mulai dari membuat gambarnya harus terskala, kemudian harus identifikasi, ya. Langkah-langkahnya sama ini. Saya percepat di bagian sini. Ya. Nih. Jangan asal gambar JAG. Nah, itu tuh di sablon di kaos warna hitam, tulisannya kuning, JAG, jangan asal gambar. Bawahnya jangan asal gambar kan. Itu apa tujuannya? Itu saling mengenal pas di jalanan umum. Ada yang pakai kaos JAG. Jangan asal gambar. Wah, itu kelas Dintek itu, ya kan? Begitu dilihat ternyata yang pakai pacarnya gitu. Wah, beli di mana? Di marketplace Shopee. Wih, mantap. Hasil kuliah Dintek punya toko di Shopee. Produksi kaos JAG, jangan asal gambar. Ya. Nah, ini. Nah, ternyata ada yang ditanyakan apa yang itu? Berapa kopel T2? Pertanyaannya itu bukan siapa nama kawan Pak Sudi, bukan, ya. Nah, ini sama. Prosesnya sama. Anda identifikasi dimensi-dimensinya, ada apa saja, ada apa, sudutnya berapa jarak ini, ada gaya apa, dan gaya itu bekerja di mana, itu identifikasi. Ya. Ternyata ada gaya P, gaya luar sebesar 6 kN, bekerja sejauh 22 mm di penghubung 4 dari titik O4 sejauh 22 mm. Nah, gaya P ini nanti akan ditransfer ke penghubung 3, penghubung 3 ditransfer ke penghubung 2, terbentuklah kopel di penghubung 2, dan kopel itulah yang harus dilawan oleh T2 nanti. Ya. Saking lesunya saya sampai ini sendawa. Ya. Paham? Nah, tuh disuruh perhatikan soal baik-baik. Nah. Ya. Terus ini ya, lihat dan dianalisis. Ya. Coba Prilly, Prilly masih ada Prilly? Prilly. Siapa tadi Melisa namanya? Prilly, Pak. Oh, Frizila. Frizila, mana ada Saya, Frizila? Pak. Saya, Pak. Coba Frizila dibaca tuh yang atas, sama yang bawah tulisan-tulisannya itu. Dibaca yang keras coba. Kelihatan nggak? Terbaca nggak? Halo Frizila. Ada Frizila? Ada nggak nih? Suka gitu sinyalnya suka hilang. Oh, suka. Berarti banyak yang menghadang sinyalnya. Ada sinyal datang ambil orang. Sinyal datang diambil orang, hilang jadinya. Ya udahlah, Melisa aja. Baca tadi ya, Pak ya? Iya dong, masa digambar. Dibaca yang Hasil lantang. analis. Yang lantang dibaca sampai tetanggamu pada berdatangan gitu. Jangan Pak, nanti anak tetangga bangun, Pak. Kenapa? Enggak, Pak, enggak. Nggak apa-apa loh, biar promosi teknik mesin. Kuliah di teknik mesin ternyata semangat tuh ya, sampai mengundang orang tuh datang itu. Yuk dibaca. Hasil analisa dari para analis terkenal FBI, CIA, iya Pak, CIA Pak. Yuk baca aja. Hasil analisa dari para analis terkenal FBI, CIA, MI6, Babinsa, tegas
keraguan kalau gambar penghubung 3 adalah A2G. Ya, mantap. Coba diulang, Flavio. Biar kamu ngantuk. Setelah membaca ini, biar kamu ngantuk. Oke, Pak. Hasil analisa dari para analis terkenal FBI, CIA, M16, Babinsa tegas tanpa keraguan kalau penghubung 3 adalah A2G. Ya, ngantuk nggak? Enggak, Pak. Oh, kok nggak sih ngantuk dong? Ya, jadi tegas tanpa keraguan kalau penghubung 3 itu A2G, anggota 2 gaya. Karena batangnya polos, nggak ada gaya lain di situ, maka batang yang seperti itu adalah A2G. Nah, nambah semangat nih kalau sudah ketahuan A2G, ya kan? Karena memudahkan selanjutnya. Nah, diingat lagi nih, ingat penghubung 3 adalah A2G. Nah, nanti apakah penghubung 3-nya itu tertarik apa tertekan, nanti kita lihat. Nih, ini A2G, seperti ini prosesnya. Ada F43, F23, ya. Maka nanti di titik B ini sama, ada gaya F34, seperti ini. Sama. Di titik A ini juga sama, ada F23, F32. Ya. Ini. Ya. Ini prosesnya baru ke sini. Ya. Nih. Kalau sudah di setiap penghubung dianalisis gaya-gayanya, sudah ada nama-nama semuanya, baru kita mulai dari mana tadi mulainya? Dari gaya luar yang bekerja di penghubung itu. Gaya luarnya gaya apa di sini? Gaya P. Di mana bekerjanya? Di penghubung 4. Maka kita mulai gaya analisisnya dari penghubung 4. Ya, ini. Ya. Ini kita mulai dari penghubung 4. Di penghubung 4 coba siapa ya? Ini tadi udah saya pengen yang lain lah, siapa ya? Pak. Yang lagi di laut ini, Raihandika Yudhistira. Oke, sambil Anda bernelayan bisa kuliah. Ya. Raihandika, hadir? Hadir, Pak. Coba Anda, Raihandika, di penghubung 4 itu ada gaya apa saja? Ada gaya cacing. Ada gaya apa saja? Ada gaya F14, F32, F23. Oh, kayaknya ada ini gangguan sinyal. Gangguan sinyal ya, mengganggu ini tampilan videonya. Ya wajarlah masih di laut. Siapa lah ya yang ini? Tazidan, coba Tazidan. Di penghubung 4 itu ada gaya apa saja dan kondisinya bagaimana? Coba Pak, lihat Tazidan. Di penghubung 4 ya Pak? Nggak tahu juga di penghubung berapa. Ada gaya F14, F34, sama gaya FP. Terus kondisinya? Kondisinya gaya F34 memiliki lintasan, tidak memiliki arah. Terus gaya yang FP-nya lengkap, ada lintasan, ada arah. Terus? Yang F14-nya berupa cacing, Pak. Cacing. Apa itu? Gayanya ada 3. 1 lengkap, 1 lintasan, 1 cacing. Apa itu? Itu 3 buah gaya tak sejajar dalam kesetimbangan.
Itulah 3 BGT SDK. Di penghubung 4 itu ada 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Panduannya lihat 3 BGT SDK. Nah, ini sudah memenuhi syarat minimal. Lengkap, lintasan, cacing. Ya. Maka lihat panduannya. Nah, selanjutnya dimulai dari slide nomor 9. Ini slide nomor 9 yang ini. Nanti kembali ke sini lagi ya. Kita mulai dari penghubung 4. Ya, 3 BGT SDK. Masih ingat caranya kan? Nah, itu tanda tanyanya 2. Ya. Caranya nggak ingat, Pak? Alhamdulillah, nggak ingat caranya. Oke, ya ini. Kalau melihat ini, bisa nggak langsung dibuatkan poligon gaya tertutup? Kanda Yes-Prama. Ada kanda Yes-Prama? Yo. Bisa nggak dibuat langsung poligon gaya tertutup? Sudah tahu belum? Belum, Pak. Belum. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Bisa nggak ini langsung dibuat poligon gayanya tertutup? Frizila mau jawab, Frizila? Tidak, Pak. Belum. Siapa lagi mau jawab? Bisa nggak ini? Ya belum bisa. Karena yang satu masih cacing. Ya. P-nya oke dibuat. Dari ujung P F34 oke dibuat. Lalu F14-nya itu dia harus kembali ke titik asal dan dimulai dari ujung F34. Ujung F34-nya belum tahu, nggak bisa dibuat ininya. Maka lihat ya intinya lihat panduannya lah, lihat panduannya seperti apa kemarin. Nah ini panduannya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa, kita sudah dapat kecenderungan lintasan F14-nya itu adalah seperti ini. Ya. Nah, baru mulai skala gayanya dibuat. Buat skala gaya, kerjakan ini. Ya, ini. Ya. Lalu dirapihkan. Sudah dapat seperti itu dirapihkan poligon gaya P-nya, P4-nya. Ya. Ini dirapihkan. Setelah dirapikan, diukur. Ya. Oh, ternyata F34-nya itu ke kiri dengan besar sekian. Di sini di hasil pengukuran 4,12 kilonewton. F14-nya itu ke bawah ya dengan besar 3,87 kilonewton. Ya. Nah, setelah dapat F34, F14 kembali ke slide 9 ini. Ya sudah. F34 tadi dapat arahnya ke kiri. Maka di sini nanti di titik B penghubung 3 ada F43 besarnya sama, arahnya berlawanan. Ini tinggal F23 karena ini A2G, F23 arahnya ke bawah. Maka sekarang kita lihat penghubung 3 itu dalam kondisi tarik. Tertarik. Ya. Selesai penghubung 3, penghubung 2. Ya. Penghubung 2. Terbentuklah kopel F32 dan F12. Ya, dengan cara yang sama. Cari H-nya, gambarnya harus terskala. Ya, maka kopel T2-nya ini. Kopel T2-nya besarnya. Nah, arahnya tadi dengan cara yang sama mencari arahnya. Ya.
arah kopel T2. Ya, ini nah, selesai, terima kasih. Kalau sudah sampai sini, diapakan tadi? Dibuang, Pak. Nah, ada 3 opsi kan? Dibuang, dibingkai, Pelajari. dan Pelajari, Pak. dikumpulkan. Orang sudah belajar, sambil belajar udah dapat hasilnya kok. Dibuang, dibingkai, dikumpulkan. Ya, masing terserah, ataupun yang lain sama Anda. Ditransfer juga boleh. Ya. Dimasukkan dalam teh anget biar lalu diminum biar ilmunya meresap juga boleh kan. Kan Anda juga sih kayak gitu belajar. Bukunya dibakar, terus abunya dibuat minuman, diminum kan biar meresap ke dalam saripati sel-sel tubuh, gitu kan. Nah, ini coba, ini Anda di WA juga sudah, di WA di Fikras juga sudah saya sampaikan situ. Silakan Anda buat sendiri, ini nggak perlu dikumpulkan. Anda tentukan sendiri nilai P-nya, ya mau sama dengan yang tadi kan masih di ini. Anda buat diulang di gambar, lakukan cara yang sama. Nah, misal mau Anda tentukan lagi P-nya beda juga boleh, ya. Anda buat masing-masing, ya, mengambil skala masing-masing, nanti baru ditanyakan, diskusikan terlebih dahulu ke kawan-kawannya, ya. Misalkan Arya Krishna itu kan mengerjakan, tanya ke Melisa, Melisa kamu hasilnya berapa? Nggak tahu lah, kamu ngerjakan enggak, ya sudah, jangan tanya Melisa kan, tanya ke Rizky Nur Ahmadi, kamu ngerjakan enggak? Ngerjakan. Berapa hasilmu? Sekian. Oh, sama. Oke. Nah, tanya lagi ke Andre Ferdiansa, Andre kamu ngerjakan enggak, Andre? Ngerjakan. Berapa hasilnya? Sekian. Oh, sama. Berarti udah oke tuh. Very close tight gain. Sangat dekat hasilnya. Ya, mungkin tidak akan sama persis, tapi setidaknya dekat jaraknya, dekat, toleransinya itu kecil. Ya, kalau Arya Krishna mengerjakan dapatnya 5, katakan kopelnya 5 kilonewton. Ini si Farhan Kemal dapatnya 1 juta. Nah, kok beda jauh banget itu kan? Ternyata kok beda jauh hasilnya. Coba dicek lagi, analisis diurut. Oh, ternyata punya si Farhan misalkan lengan kopelnya itu kan belum dikalikan dengan skala gambarnya, maka hasilnya kecil. Maka hasilnya beda jauh. Oh, itu. Oh, punyamu belum dikalikan, Farhan. Belum dikalikan skala gambarnya. Nah, itu Anda lakukan sendiri, kerjakan sendiri. Ya, dikerjakan sendiri di situ. Ya. Agar nanti ini mana nih? Draw. Ya, karena Anda harus praktekkan ini. Ya. Ya. Kalau tidak Anda praktekkan nggak ngefek. Ya. Padahal dalam kata orang bijak itu, kata orang pintar, kalau hanya mendengarkan dari lecturing seperti ini, itu hanya 10% penangkapannya. Ya, praktek itu hanya 70%. Apa yang paling besar ininya hasilnya, yaitu teaching, saling mengajarkan. Nah itu akan besar. Ya. Ya. Silakan ini apa namanya?
Tidak harus dikumpulkan, Anda kerjakan sendiri masing-masing waktunya ya 24 jam. Nanti pertemuan ke-6 itu case study. Itu saya berikan persoalan langsung, hari itu juga dikerjakan dalam waktu kuliah itu. Kerjakan. Nah, kalau mulai dari sekarang Anda melakukan, ya mempraktekkan, maka nanti akan mudah. Ya. Nah, nanti kalau sudah ditanyakan ke ini nggak ngerti juga, baru boleh ditanyakan ke saya. Ya, tanyakan, Pak, masih bingung di sininya, gitu kan? Pak, masih bingung Pak, ini yang setelah dapat hasil terakhir ini apakah dibuang, dibingkai apa dikumpul Pak? Nah, itu kan nggak apa-apa. Berarti kan sudah selesai tuh, sudah sampai tahap akhir, tahap decision. Ya. Throw it, ya, bingkai it, dan kumpul it. Nah, nggak tahu pokoknya bahasa Inggrisnya yang penting nyambung lah. Ya, itu, oke. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini, ya. Ingat-ingat tadi apa yang harus diingat dan apa yang tidak diingat, ya. Terima kasih atas perhatiannya semua, ya. Tetap lesu, tetap semangat ya. Tetap lesu dan tetap semangat. Tetap semangat ya, intinya silakan dipraktekkan dan have a nice learning, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama ya, saya akhiri ya. Saya N. Iya Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Yuk.